Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu lagi di mata pelajaran matematika. Nah, untuk kali ini ya, karena kita sudah di penghujung bab, maka hari ini saya akan melakukan review dan pengantar penilaian harian. Jadi, kalian simak dulu video pembelajaran ini, lalu jika sudah selesai disimak, kalian silakan kerjakan penilaian harian. Nah, penilaian hariannya, linknya nanti akan saya berikan secara terpisah. Oke, nah untuk kita mulai, alangkah baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, saya ingatkan kembali kepada anak-anakku sekalian, karena sekarang kondisinya masih dalam kondisi yang tidak memungkinkan untuk berinteraksi dengan banyak orang. Mohon untuk tetap jaga kesehatan, jangan lupa selalu cuci tangan, gunakan masker, dan yang paling penting selalu jaga jarak. Oke? Nah, kompetensi dasar masih sama. Kompetensi dasarnya yaitu mengenal, menganalisis berbagai situasi terkait aritmetika sosial, penjualan, pembelian, potongan, keuntungan, kerugian, bunga tunggal, persentase, bruto, neto, dan tara. Nah, untuk keterampilannya yaitu menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan aritmetika sosial, penjualan, pembelian, potongan, keuntungan, kerugian, bunga tunggal, persentase, bruto, neto, dan tara. Nah, adapun tujuan pembelajaran hari ini, nah karena di sini saya akan mereview, tujuan pembelajarannya agak berbeda. Yang pertama gini, jadi melalui pengamatan contoh, peserta didik dapat menentukan harga diskon, harga setelah diskon, dan nilai pajak dengan tepat dan benar. Jadi hari ini selain review, saya akan membahas tentang diskon dan pajak. Nah, adapun tujuan yang ketiga yaitu melalui review sub bahasan untung dan rugi, peserta didik mampu menguasai dan menentukan nilai untung, rugi, persentase untung dan rugi dengan benar dan tepat. Dan yang terakhir, melalui review sub bahasan bruto, neto, dan tara, peserta didik mampu menguasai dan menentukan nilai bruto, neto, dan tara dengan benar dan tepat. Nah, pembahasan yang pertama sesuai dengan pembicaraan tadi, saya akan membahas tentang diskon dan pajak. Nah, apa sih itu diskon? Nah, kalian pasti sering berbelanja di pasar swalayan ya. Dan tentunya kalian tidak akan asing dengan kata diskon. Nah, apalagi kalau sekarang kalian kan sering-sering nih pasti menggunakan salah satu tempat pembelanjaan online ya. Di situ banyak diskon-diskon yang dikeluarkan oleh tempat pembelanjaan online yang beragam. Nah, jadi dengan kata lain, diskon itu adalah potongan harga atau pengurangan harga produk atau layanan dari harga biasanya. Nah, perhatikan contoh soal berikut. Pak Dadang ingin merayakan Imlek dengan keluarga besarnya. Beliau ingin membelikan pakaian untuk anak-anaknya di salah satu pasar swalayan ada Siliwangi. Dapat kalian lihat di situ brosurnya. Nah, dikarenakan di pasar swalayan ada Siliwangi mengadakan diskon khusus Imlek sebesar 20% untuk setiap barang Imlek, baik aksesoris, pakaian anak, boneka, fashion wanita dan dewasa. Nah, Pak Dadang ini tanpa pikir panjang segera berangkat dan membelikan 4 pasang pakaian untuk anak-anaknya. Dengan satu set pakaian anak laki-laki itu dibanderol dengan harga 150.000 dan satu set pakaian anak perempuan dibanderol dengan harga 200.000. Nah, jika Pak Dadang ingin membelikan setiap anak perempuan dan laki-lakinya 2 setel pakaian, berapakah yang harus dibayar oleh Pak Dadang? Nah, mari kita bahas ya. Nah, diketahui dulu nih. Sekarang kita ini dulu. Diketahui apa dulu yang pertama? Yang diketahui itu yang pertama itu adalah apa nih? Harga satu setel pakaian anak perempuan itu adalah 200.000.
Oke. Lalu harga satu setel pakaian anak laki-laki adalah 150.000 dengan diskon setiap barangnya itu, seluruh barang itu diskonnya sebesar 20%. Nah, penyelesaiannya gini. Jadi, kalian cari dulu harga diskon baik pakaian anak perempuan dan pakaian anak laki-laki. Nah, yang pertama kita cari dulu nih pakaian anak perempuan. Nah, karena di sini setiap barang itu didiskon 20%, ya, maka kita mencari harga diskon. Jadi harga diskon itu besar uang yang didiskon dari besar nominal gitu. Nominal harganya nih yang dipotong berapa sih gitu. Kita cari tahu dulu. Nah, persentase diskonnya itu adalah 20%. Kita kalikan dengan harga aslinya sebelum diskon, yaitu 200.000. Berarti 20% itu sama saja 20/100 dikalikan 200.000. Nah, nolnya kalian coret nih. Nol yang ada di 100 ada 2, hilangkan 2. Yang ini juga 2. Cedah. Sisa 2.000. Berarti 20 kalikan dengan 2.000. Berapa tuh 20 kali 2.000? Oh, ternyata 40.000. Jadi setiap satu set pakaian anak perempuan itu mendapatkan potongan sebesar 40.000. Nah, kalau setiap satu set pakaian anak menerima potongan sebesar 40.000, berarti harga setelah diskonnya berapa? Tinggal kalian kurangkan. Kalian kurangkannya berapa? Oh, harga aslinya kalian kurangkan dengan harga diskonnya. Harga aslinya adalah 200.000. Kalian kurangkan dengan 40.000. Berapa? Oh, ternyata hasilnya adalah 160.000. Jadi, setiap satu set pakaian anak perempuan setelah didiskon harganya menjadi 160.000. Gitu ya. Nah, bagaimana dengan pakaian anak laki-laki nih? Sama. Ya. Persentase diskonnya 20%. Kalian kalikan dengan harga aslinya yaitu 150.000. Berapa sih harga diskonnya? Nah, tinggal kalian kalikan. Berarti 20/100 dikalikan 150.000. Nih, nolnya hilangkan 2. Berarti bersisa 20 dikali 1.500 berapa? Oh, ternyata nominal diskonnya adalah 30.000. Jadi berapa sih harga setelah diskon? Nah, sama, harga asli kurangi dengan harga diskon. Harga aslinya adalah 150.000. Harga diskonnya adalah 30.000. Berarti harga setelah diskonnya berapa? Oh, ternyata 120.000. Nah, maka kesimpulannya harga yang harus dibayar oleh Pak Dadang itu adalah berapa nih? Nah, karena dia membeli 2 set pakaian anak perempuan, berarti 2 kalikan 160.000. Ini harga setelah diskon ya. Nah, berapa tuh? 320. Ya, lalu untuk 2 pakaian anak laki-laki, berapa nih? Oh, ternyata dia harga setelah diskon 120.000. Kalikan 2, 240.000. Nah, kalian jumlahkan. Berarti kesimpulannya kalian jumlahkan 320.000 ditambah 240.000 berapa? Oh, 560.000. Jadi Pak Dadang itu harus membayar 560.000 itu harga setelah didiskon ya. Gitu ya. Oke, insya Allah pahamnya. Kita lanjut. Nah, pembahasan selanjutnya setelah diskon. Ada lagi nih. Kalimat lain, pajak. Nah, kalian tentunya itu tidak asing dengan kata pajak. Kalau kalian sering banget makan di luar dengan orang tua kalian di salah satu restoran ataupun tempat makan ya, pasti di situ akan dikenakan pajak. Gitu kan. Ada tulisan PPN. Nah, kita bahas di sini. Jadi, pajak itu adalah besaran nilai suatu barang atau jasa yang wajib dibayarkan oleh masyarakat kepada pemerintah. Nah, besarnya pajak diatur oleh peraturan perundang-undangan sesuai dengan jenis pajaknya. Dalam transaksi jual beli, pajak yang harus dibayar oleh pembeli yaitu pajak pertambahan nilai atau dengan kata lainnya nama trennya itu PPN. Dan ketentuan PPN itu adalah 10% dari setiap total
nominal yang dibayarkan oleh sang pembeli. Contohnya, Pak Agus makan di sebuah restoran pizza yang ada di dekat rumahnya. Nah, Pak Agus ini pergi bersama dengan kedua anaknya. Beliau memesan beberapa pizza dengan beberapa topping. Nah, setelah 1 jam, pizza yang mereka santap telah habis dan Pak Agus meminta bil kepada kasir. Nah, di bil tersebut tertulis nominal untuk seluruh pesanannya sebesar 350.000 dengan PPN 10%. Jadi, berapakah total yang harus dibayarkan oleh Pak Agus? Nah, kita cari dulu pajaknya. Ingat, mencari pajak kalian tinggal kalikan saja besaran pajaknya. Berapa persen? Oh, 10%. Kalikan dengan nominalnya. Nominal yang harus dibayar, 350.000. Seperti itu. Berarti 350.000 dikali 10%. 350 dikali 10 per 100. Berapa nih? Ayo berapa? Ini coret. Hilangkan. Oh, hilang jadi 3.500 kali 10 berapa? Oh, 35.000. Berarti pajak yang dikenakan adalah 35.000 dari 350.000 yang harus dibayar. Berarti totalnya berapa? Yang namanya total berarti tinggal kalian jumlahkan. Jumlahkan apa? Jumlahkan sebesar uang yang harus ia bayar dengan nominal pajaknya. Berapa tuh? 350.000 ditambahkan 35.000 berapa? Oh, 385.000. Kesimpulannya, uang yang harus dibayarkan oleh Pak Agus untuk makan di restoran pizza tersebut adalah 385.000. Jadi, PPN ini tergantung dari nominal nominal yang ada tertera di bilnya gitu. Yang penting pajaknya itu adalah 10% dari setiap total harga yang harus dibayarkan. Seperti itu ya. Oke, lanjut. Oke, sekarang kita masuk ke review untung, rugi, dan persentase untung dan rugi. Nah, di sini bisa kalian lihat nih, Adi membeli sepeda motor dengan harga 4 juta. Nah, di sepeda itu ia jual dengan harga 4.200.000. Berapakah untung yang ia dapatkan dan berapa besar persentase keuntungannya? Ingat, kalau untung itu adalah rumusnya harga jual dikurangi dengan harga beli atau modal. Harga jualnya berapa? 4.200.000. Harga belinya 4 juta. Berarti kan lebih besar harga jualnya. Dengan kata lain, dia mendapatkan untung sebesar berapa? Oh, 200.000. Bagaimana cara menentukan persentase untung? Persentase untung itu adalah untung dibagi dengan harga beli dikali 100%. Berarti 200.000 dibagi 4 juta dikali 100%. Berapa tuh? Oke, kita hilangkan nolnya 5, berarti bawahnya juga nol kan 5, berarti 2/40. Berapa 2 bagi 40? Oh, ternyata 0,05. Dikalikan dengan 100%, karena di sini komanya itu dilihat dulu, maju berapa nih? 1, 2. Oh, berarti nolnya harus hilangkan 2. Berarti berapa? Oh, 5%. Jadi persentase keuntungannya itu adalah sebesar 5%. Ada lagi yang kedua. Nah, dilihat, seorang pengusaha mengeluarkan uang sebesar 1 juta untuk menjalankan usahanya. Jika pada hari itu ternyata tidak sesuai dengan rencananya, pendapatan yang ia dapat hanya 750.000. Maka berapa besarnya kerugian yang ia tanggung dan berapa persentase kerugiannya? Nah, ingat, rugi itu adalah rumusnya harga beli dikurangi harga jual. Nah, di sini jika nanti hasilnya adalah negatif, bukan berarti nanti kalian masukkan di persentase di sini tuliskan negatif, tidak. Di situ hanya pengibaratkan bahwa dia mengalami kerugian, seperti itu ya. Nah, karena di sini harga beli kita kurangi dengan harga jual, ya. Harga belinya berapa? Berapa tuh? Oh, ini 50 dikurangi 1 juta modalnya. Oh, ternyata dia negatif 250.000. Nah, berapa persentasenya? Persentase ruginya sama, rugi dibanding dengan harga beli kali 100%. Berarti 250.000 dibagi 1 juta. Oh, nolnya hilangkan 4. Ini juga sama. Berarti berapa? 25/100. Oh, berapa tuh? 0,25 dikali 100%. Oh, ternyata jadinya 25
Seperti itu. Insya Allah paham ya. Kalau masih kurang paham, putar kembali. Oke? Nah, gimana kalau tentang review bunga tunggal? Saya ingatkan lagi tentang bunga tunggal. Rumusnya adalah BMW. Oke, BMW. Bunga, modal, waktu. Oke? Nah, di sini persoalannya adalah Pak Bagus meminjam uang di bank sebesar 2 juta. Nah, dia mengangsur pinjaman tersebut dengan nominal 200.000 per bulan selama 1 tahun. Tentukan persentase bunga per tahun yang diisyaratkan oleh bank tersebut. Yang diketahui, modalnya itu ada atau uang yang dipinjam adalah 2 juta. Nah, uang yang harus dikembalikan berapa nih? Karena kan dia mengangsur selama 1 tahun dengan per bulannya 200.000. Berarti kalian cari dulu. Kita cari dulu total yang harus ia bayarkan selama 1 tahun. Berarti 200.000 kalikan dengan lamanya waktu. 1 tahun berapa bulan? 12 bulan. Berarti 200 dikali 12. Berapa? Oh, 2.400.000 ya. Jadi kalian di situ dapat tahu nih, oh modalnya 2 juta, yang harus dikembalikan 2.400.000. Berarti bunganya berapa? Bunganya tinggal kalian kurangkan, betul tidak? Kalian kurangkan apa? Ini loh, uang yang harus dikembalikan dikurangi dengan modalnya. Berarti 2.400.000 dikurangi 2 juta. Hasilnya adalah 400.000. Nah, bagaimana persentase bunga? Persentase bunga yaitu besarnya bunga dibagi modal dikali 100%. 400.000 dibagi 2 juta dikali 100%. Oh, nolnya atas ada 5. Hilangkan 5. Bawah juga ada 5. Hilangkan 5. Oh, 4/20. Berapa tuh? Hasilnya adalah 0,2. Jadi 0,2 kali 100% berapa? Oh, 20%. Berarti kesimpulannya persentase bunga per tahun yang diisyaratkan oleh bank tersebut adalah 20%. Nah, gimana kalau bruto, neto, dan tara? Ingat pembahasan yang sudah dibahas oleh Bu Arnis pada Zoom Live di hari Sabtu kemarin. Oke, buka kembali catatannya ya. Nah, di sini seorang pedagang membeli 1 karung beras dengan neto 25 kilo. Pedagang menimbang beras beserta karungnya. Ternyata beratnya adalah 25,5 kg. Nah, tara beras tersebut adalah apa? Berapa? Tara itu apa sih? Oh, tara itu adalah berat kotor. Berat kotor itu apa? Bungkusnya. Karena di sini beras berarti karungnya. Berat karungnya. Berapa sih nilai berat karung? Kalian kurangkan saja bruto dikurangi neto. Bruto itu apa? Bruto itu adalah total berat dari berat karung dengan berat isi. Ya, gitu ya. Nah, di sini karena brutonya adalah 25,5, kita kurangi dengan netonya 25 kilo. Jadi hasilnya adalah 0,5 kg. Berarti berat karungnya itu adalah sebesar 0,5 kg. Oke, buka kembali catatannya kalau masih lupa-lupa ingat. Oke. Nah, bagaimana dengan review yang selanjutnya? Nah, di sini ada permasalahan. Pak Rahmat membeli 1 karung bawang merah dengan bruto 20 kg. Berarti berat isi dengan berat karungnya adalah 20 kg. Jika taranya adalah 2%, maka neto tersebut adalah berapa? Ingat, tara itu adalah berat bungkusnya. Berat bungkusnya 2%. Berarti kalian cari taranya dulu. Cari taranya gimana? Ya sudah, kalian kalikan persentase tara dengan brutonya. Berarti 2% dikali 20 kg. Berapa tuh? 2/100 kali 20. Oh, ternyata hasilnya adalah 0,4 kg. Dari mana ini? Nolnya ini hilangkan, ya enggak? 2 kali 2 4/10. Berapa tuh? Oh, 0,4. Oke, berarti netonya berapa? Tinggal kalian kurangkan. Berat total brutonya 20 kilo kurangi dengan 0,4 kg. Berapa tuh? Oh, 19,6 kilogram. Jadi kesimpulannya neto atau berat bersihnya adalah 19,6 kilogram. Oke. Nah, jadi cukup sekian review dan pembahasan diskon dan pajak
ya, dan mohon kalian buka kembali catatan-catatannya, dan jangan lupa jika kalian masih punya PR atau penugasan yang masih tertunda, mohon segera untuk diselesaikan ya, karena kita sudah mau mulai penilaian tengah semester. Oke, bantu kami, kami pun juga akan membantu kalian gitu ya. Mohon kerjakan tugas-tugasnya. Oke. Nah, untuk penilaian harian nanti saya kirimkan secara terpisah. Oke. Nah, mohon untuk dikerjakan dengan sungguh-sungguh dan teliti ya. Nah, terima kasih, semangat dan sukses. Jangan lupa untuk bersapa terus dengan guru-guru mata pelajaran matematika yang mengampu di kelas kalian masing-masing. Oke, sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.